Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlin Caresya, NPM 210403101 akan menjelaskan tentang ma'rifat dalam alat tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ma'rifat dalam tasawuf. Ma'rifat berasal dari kata arafa yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ma'rifat di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai makom dalam tasawuf. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Ma'rifat menurut Al-Ghazali adalah keinginan untuk mengenal zat sifat Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala sifat kekurangan serta menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sesuai sekali dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma umat. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Qadiri mengubah pendapat Abu Thayyib Asy-Syamiri yang mengatakan ma'rifat adalah hadirnya kebenaran Allah pada sufi dalam keadaan hatinya selalu berhubungan dengan nur ilahi. Jadi ma'rifat adalah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hati menyadari bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik dirinya lahir batin seperti melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir, semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang menggerak. Menurut seorang ahli ma'rifat terkenal Al-Junaid bahwa seorang belum bisa disebut sebagai ahli ma'rifat sebelum dirinya mempunyai satu, sifat mengenal Allah secara mendalam hingga seakan-akan dapat berhubungan secara langsung dengannya. Yang kedua, sifat dalam beramal selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW atau al-hadis. Yang ketiga, sifat berserah diri kepada Allah dalam hal mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat adalah sifat merasa bahwa dirinya adalah kepunyaan Allah dan kelak pasti akan kembali kepadanya. Yang selanjutnya yaitu ma'rifat dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa ma'rifat adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya melalui pancaran cahayanya ke dalam hati seorang sufi. Dengan demikian ma'rifat berhubungan dengan nur atau cahaya Allah. Di dalam Al-Quran dijumpai tidak kurang dari 43 kali kata nur diulang dan sebagian besar dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terdapat dalam ayat Quran surat An-Nur ayat 40. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Artinya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Selanjutnya di dalam hadis kita jumpai sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku adalah bendahara yang tersembunyi. Aku ingin memperkenalkan siapa aku, maka aku ciptakan makhluk. Oleh karena itu aku memperkenalkan diriku kepada mereka, maka mereka itu mengenal aku. Hadis Qudsi. Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah dapat dikenal oleh manusia, caranya dengan mengenal atau meneliti ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa ma'rifat dapat terjadi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu alat untuk mencapai ma'rifat. Alat untuk mencapai ma'rifat adalah al-qalb atau hati. Menurut Al-Ghazali, qalb mempunyai dua pengertian. Arti pertama adalah hati jasmani atau daging sanubari, yaitu daging khusus yang berbentuk jantung pisang yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berisi darah hitam kental. Qalb adalah zat yang halus bersifat ketuhanan dan rohani. Bagi sifat-sifat tersebut dengan qalb jasmania ini berkaitan, dan zat yang halus tersebut merupakan hakikat manusia dan dia bagian dari diri manusia yang menemukan dan mengetahui, dan dia pula yang menerima perintah agama dan yang disiksa. Ia, hati, adalah tempat menyaksikan sebagaimana ruh adalah tempat cinta dan hati tempat pengetahuan.
Oleh karena itu, Abu Hamid Al-Ghazali mengumpamakan hati sebagai kaca cermin, di mana kaca cermin dapat menghasilkan gambar kebenaran dari segala hal. Zunun Al-Mishri yang mengatakan alat untuk mencepat makrifat ada 3, yakni qalb, hati, syir, perasaan, dan ruhal. Tidak beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh para sufi. Sedangkan tanda-tanda yang dimiliki oleh sufi bila sudah sampai kepada tingkatan makrifat, yaitu yang pertama, selalu memancar cahaya makrifat padanya dalam segala sikap dan perilakunya, karena itu sikap warok selalu ada pada dirinya. Yang kedua, tidak menjadikan keputusan pada sesuatu yang berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal yang nyata menurut ajaran tasawuf belum tentu benar. Yang ketiga, tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak buat dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh makrifat. Dalam literatur tasawuf dijumpai 2 orang tokoh yang mengenalkan paham makrifat, yaitu Imam Al-Ghazali dan Zun Al-Nun Al-Misri. Imam Al-Ghazali mengatakan makrifat adalah memandang kepada wajah atau rahasia Allah. Seterusnya Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mempunyai makrifat tentang Tuhan, yaitu A'rif, tidak akan mengatakan ya Allah atau ya Rob, karena memanggil Tuhan dengan kata-kata yang serupa ini menyatakan bahwa Tuhan ada di belakang tabir. Sedangkan menurut pendapat Zun Al-Nun Al-Misri adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Menurutnya makrifat hanya terdapat pada kaum sufi yang sanggup melihat Tuhan dengan hati sanubari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keterangan tentang makrifat dalam tasawuf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.